لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya makanya tadi saya katakan, jangan berpegang ibu kepada suami, jangan berpegang kepada teman, jangan berpegang kepada pimpinan. Kita berusaha kompak tidak misah. Tapi andai kata terjadi sesuatu hal, terpaksa kita pecah, misah, entah kemana, jangan bingung, jangan gusar, teruskan aja ibadahnya sendiri ya kawan. Nah sehingga itu tidak menjadi beban mental bagi kita, insya Allah. Jadi dengan semangat percaya diri sendiri, insya Allah Anda bisa melakukan ibadah Anda sendiri tanpa harus berpegang kepada siapapun ya kawan. Ini sekedar petanya, kira-kira jelas tidak? Jelas ini peta. Kita lanjutkan sekarang. Begitu Anda masuk dari arah mana saja, masuk Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sebelum di sini, sebelum Anda melakukan tawaf, lihat posisi Anda. Kalau kira-kira Anda bisa ke Babus Salam, upayakan ke Babus Salam. Kalau bisa, ini kata-kata kalau bisa, berarti kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksa, jangan. Kalau bisa, saya mau masuk dari Babus Salam, masuk. Jadi berhenti di Babus Salam, baca doanya. Habis baca doanya, Anda masuk, Anda siap memulai tawaf dari Hajar Aswad. Tapi jangan melawan arus, membahayakan nyawa. Ini arah manusia kemari semua, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau Anda masuk dari sini, ikuti dulu arus. Ikuti dulu arus, ikuti arus. Nah sampai di sini baru siap untuk memulai tawaf Anda. Ini kalau keadaannya sedang rame. Tapi kalau betulan Anda datang lagi sepi, ya nggak apa-apa, Anda langsung jalan kemari. Dari sini baru mulai tawaf. Kalau rame jangan. Rame, upayakan ikuti saja arus. Makin dekat Anda dengan Ka'bah, putaran Anda makin jaraknya makin pendek. Tapi makin jauh, ini sekali putaran bisa 1 kilo ini. Nah, tapi kalau dekat, satu putaran paling-paling 300 meter ya, ikhwah. Nah, jadi artinya makin dekat, jaraknya makin ringan. Tapi tingkat kepadatannya juga makin luar biasa. Padat betul. Nah, sedangkan lebih jauh, lebih renggang. Tapi jaraknya makin panjang ya, ikhwah. Nah, ini tergantung situasi kondisi di lapangan. Nah, sekarang kita mulai tawaf. Ini yang penting, yang ingin saya bahas pada kesempatan yaitu hari ini ya, ikhwah. Ini penting sekali. Penting sekali. Saya akan jabarkan untuk bicara soal tawaf. Kita mulai dari Hajar Aswad. Perhatikan semua. Hajar Aswad ini kalau sekarang sudah dihapus karena untuk menghindari. Dulu ini oleh pemerintah Saudi ditaruh lantai berwarna hitam. Ini lantai maksudnya marmer, coklat tua. Kelihatannya seperti hitam. Artinya kalau orang berdiri di sini dia tahu, oh ini batasnya. Dulu, tapi sekarang sudah dihapus. Kenapa dihapus oleh pemerintah Saudi? Gara-gara ada garis. Orang setiap mengelilingi ini dia ngerem di sini. Dia ngerem, berhenti sampai garis, belakang jadi padat ya, Pak. Nah, ini membahayakan nyawa orang. Nah, sekarang dihilangkan itu supaya orang nggak ngerem lagi. Nggak perlu dia ngelihat ke bawah untuk itu. Sebagai gantinya di atas tembok ini berdiri, ini tiang. Ini di sini ada tiang. Ini sekelilingnya Masjidil Haram ini. Ini ada lampu warna hijau. Lampu warna hijau, lampu neon biasa, neon panjang yang ukuran 40 watt tapi dikasih warna hijau. Jadi kalau Anda keliling, Anda lihat di warna hijau.
tinggal garis saja kira-kira. Dari mulai Hajar Aswad ke lampu hijau, itulah garis untuk memulai tawaf. Baik, nah sekarang kita mulai tawaf. Perhatikan syarat-syarat tawaf. Pertama, orang melakukan tawaf harus ada wudhu. Tidak boleh melakukan tawaf tanpa wudhu. Setiap tawaf harus ada wudhu. Ini yang mesti diperhatikan. Kemudian yang kedua, selama tawaf kita harus meletakkan Ka'bah di sebelah kiri kita, tidak di sebelah kanan dan tidak di depan kita. Jadi jangan ada yang jalan menyamping. Maaf, saya katakan anggap meja ini Ka'bah. Jangan ada yang jalan menyamping, dia ngadepin Ka'bah. Tidak, dia jalan tetap menuju ke depan, Ka'bah di sebelah kiri dia. Selama dia berputar, Ka'bah harus halalu ada di sebelah kiri. Yang ketiga, jumlah putaran 7 kali putaran. Mulai dihitung dari Hajar Aswad. Putar sampai Hajar Aswad 1 kali. Putar lagi sampai Hajar Aswad 2 kali. Putar lagi sampai Hajar Aswad 3 kali. Dan seterusnya sampai 7 kali. Mulai pertama dari belakang garis, diselesaikan terakhir lewatin garis ya kawan. Jadi untuk menjamin isti'ab, supaya kita nggak ragu lagi. Karena kalau Anda mulainya dari sini, putar, nggak dihitung putaran yang pertama. Nah karena ada sedikit kosong, jadi mulai betul-betul dari belakang garis ya kawan. Yang berikutnya, yang juga tidak boleh kita lupa, selama kita tawaf, badan kita semuanya harus ada di luar Ka'bah. Lu maksudnya apa? Perhatikan. Ini Hijr Ismail, ini termasuk Ka'bah. Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Kalau ada orang tawaf kemari, dia masuk ke dalam, dia muter di sini, tidak sah. Kenapa? Begitu dia masuk ke Hijr Ismail, berarti badannya ada di dalam Ka'bah. Sedangkan syarat tawaf, seluruh badan harus ada di luar Ka'bah. Yang kedua, ini Hijr Ismail, temboknya ini kita tahu tebal. Ini kurang lebih ada 40 cm seperti ini. Dia seperti teras. Ada orang tawaf, begitu dia mutar di sini, muternya sudah bagus, dia putar di sini, tapi begitu di sini, dia taruh tangannya di atas Hijr Ismail. Dia pegang, entah iseng, entah kenapa dia pegang gitu. Maka tawafnya juga tidak sah. Kenapa? Karena tangannya itu ada di dalam Ka'bah. Jadi selama Anda berputar, jangan sentuh teras Hijr Ismail, karena itu bagian daripada Ka'bah. Yang berikutnya, Ka'bah itu bentuknya seperti ini. Perhatikan. Ini fondasi. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut sadarwan. Ini fondasi Ka'bah. Ini dari fondasi ditarik ke atas, titik-titik-titik udara. Ini Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan hanya dari dinding, tapi dari mulai fondasi. Sehingga kalau ada yang tawaf sambil menyentuh Ka'bah, tangan dia pegang Ka'bah, tangan dia masuk kemari nih, dia pegang Ka'bah ya ikhwan. Dia pegang ini Ka'bah sambil dia berputar, tidak sah. Kenapa?
Karena selama dia berputar, tangannya ada di dalam Ka'bah. Lalu ada pertanyaan, lu apa nggak boleh kita megang Ka'bah? Boleh, tapi Anda jangan bergerak. Jadi begitu Anda jalan, kebetulan dekat Ka'bah, mau pegang Ka'bah, berhenti dulu, pegang. Puas sudah pegang, tarik lagi, lanjutkan jalan. Bukan nggak boleh, bukan boleh, tapi berhenti dulu. Sebab kalau Anda jalan terus begini, berarti tangan Anda tidak ikut tawaf, bagian yang menempel di dalam Ka'bah. Ini yang jarang diperhatikan oleh jamaah haji. Saya nggak paham, apakah jamaah hajinya yang memang nggak ngerti, atau memang pembimbingnya yang nggak pernah ngajarin. Ini berat ini ya ikhwan. Capek-capek sudah jual rumah, jual sawah, jual ladang, mau berangkat sampai di sana tawafnya nggak benar, sa'inya nggak benar, ihramnya nggak benar, sayang ya ikhwan. Nah maka itu ini yang saya mau ingatkan. Boleh Anda pegang Ka'bah kalau lagi tawaf umroh atau tawaf haji, tapi jangan bergerak. Cuman kalau saya usul nggak usah. Kalau mau pegang nanti kalau udah selesai. Kalau udah selesai, mungkin peluk juga boleh ya ikhwan. Nggak apa-apa, udah puasin, udah mau peluk deh, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi ibadah, jangan kita rusak ibadah kita, jangan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana? Begitu lagi tawaf, baru 4, tahu-tahu batal wudu. Katakan buang angin. Nah bagaimana? Dia sudah 4 kali tawaf. Yang 4 kali sah, sisanya dia wudhu dulu. Habis wudhu balik lagi, lanjutkan. Nah umpamanya tadi dia berputar di sini nih, dari sini nih dia berputar 1, 2, 3, 4. Begitu yang kelima jalan sampai di sini batal, maka dia boleh keluar, dia wudhu. Dia boleh mulai dari titik di mana dia batal. Tapi yang afdol mulai dari Hajar Aswad lagi pada kehitungan yang tadi batalnya di mana? 5. Nah, pada hitungan yang kelima, karena keempat sudah. Nah, tinggal diteruskan. Muncul lagi soal, bagaimana kalau sedang tawaf? Ya karena padatnya orang. Begitu kita lagi tawaf, tahu-tahu kita kesenggol orang, kita mundur sampai 5-6 langkah. Padahal jalannya boleh mundur nggak? Nggak boleh. Jadi begitu Anda mundur, Anda di sini katakan, Anda di titik sini kedorong orang, atau mundur sampai kemari, maka ini yang tidak sah. Anda mesti berupaya untuk balik ke titik ini untuk melanjutkan tawaf Anda. Boleh mau lewat muter lah dari sini, dia muter dulu, ambil titik sini, baru teruskan lagi. Atau kalau tidak mungkin, manusia jutaan, terpaksa dia mesti mulai lagi dari sini kemari. Jadi putaran yang itu nggak dihitung, itu putaran cuma ingin mengambil titik semula ya ikhwan. Maka kecuali kalau kita kedorong, tapi tetap ke depan, nggak ada masalah, nggak apa-apa, kita kedorong tetap ke depan. Maka itu tadi saya katakan kita jangan berpegang kepada kawan. Kalau berpegang kepada kawan, Anda sedang enak-enak. Kalau Anda berpegang kepada kawan, lagi enak-enak tawaf, terus cari teman begini, mana teman? Begitu Anda cari, Anda kedorong. Jadi rusak semuanya ya ikhwan. Nggak usah nyari. Itu di belakang laki kemana? Udah nggak tahu lah, taruh malaikat yang bawa udah. Udah nggak usah ngurusin udah yang lain ya ikhwan. Sebab resiko. Nanti kalau Anda sampai kedorong dalam keadaan mundur, Anda mesti ngulangi, ini akan sangat menguras tenaga. Madep aja udah ke depan. Jadi kalau kedorong orang, kedorongnya ke depan. Nah, jadi kita tidak rugi tenaga, tidak rugi waktu, tidak rugi energi kita, insya Allah. Nah, ini urusan tawaf. Ini kita lakukan sampai 7 kali putaran. Muncul lagi pertanyaan, lalu bagaimana kalau lupa? Ini udah 4 kali apa 5 kali nih? Ini 6 apa 7 nih? Dia lupa. Nah kalau dia lupa, maka ambil yang sedikit. Ambil yang sedikit, sama dengan sholat.
Sholat kalau kita lupa 3 apa 4 nih, ambil yang 3. 2 apa 3 nih, ambil yang 2. 4 atau 3, ambil yang 3. Nah begitu juga waktu tawaf. Wah ini 5 apa 6, ambil 5. Tapi kalau ragunya 7 atau 8, ngambil 7, berarti selesai. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau Anda bawa buku doa, ini enak. Jadi sambil baca putaran pertama. Jadi kalaupun kita lupa, bacaan ngingetin. Oh yang tadi saya bacain nih. Ini saya sekarang lagi baca ini. Oh ini yang ke-7 ini. Nah jadi enak. Kalau bawa buku itu enak. Jadi bacaan itu mengingatkan kita di putaran keberapa ya ikhwah. Tayyib. Sekarang kalau kita lelah, kecapean, boleh tidak begitu tawaf nggak kuat, istirahat dulu? Boleh. Boleh. Kalau memang tidak kuat, darurat, nggak apa-apa. Istirahat dulu. Istirahat, ambil tenaga, minum air zam-zam. Nah, ademin dulu badan. Udah mulai enak, nah baru kita untuk tawaf lagi ya ikhwan. Boleh. Muncul lagi pertanyaan berikut, apa boleh tawaf pakai kursi dorong? Boleh. Jadi kalau ada yang sakit, jangan paksa. Kalau ada yang sakit, jangan memaksakan diri. Minta sama maktab, minta sama petugas, tolong disewakan kursi dorong. Bahkan kalau bagi mereka yang dari Indonesia memang sudah sakit, ada rematik dan lain sebagainya, boleh bawa kursi dorong dari sini. Kenapa tidak? Lagi kuat kita nggak pakai, begitu lagi datang sakit kita bisa pakai ya kuat. Boleh pakai kursi dorong, didorongin selamat tawaf, sah tawaf dengan kursi dorong. Nah kalau dulu tuh ada yang tandu, sekarang tandu udah nggak ada lagi ya kuat. Udah nggak kelihatan karena itu banyak membahayakan orang. Tapi kursi dorong ada. Itu kursi dorong disewakan di luar-luar pintu masjid. Anda kalau keluar pintu masjid tuh banyak penyewaan kursi dorong. Cuman memang kalau musim haji yang memerlukan terlalu banyak. Nah, kita bisa berebut, bisa antri. Nah tapi biasanya maktab menyediakan. Syukur-syukur kalau memang ada yang umurnya sudah terlalu lanjut, kalau memang dia bawa penyakit, lebih baik bawa kursi dorong dari sini, ikhwan. Nah ini sekedar apa? Sekedar gambaran. Jadi jangan Anda berkecil hati. Saya dapat penyakit yang nggak bisa jalan, bagaimana tawafnya? Boleh untuk didorong. Terus muncul pertanyaan, kalau nggak ada kursi dorong, digendong orang boleh nggak? Boleh. Asal ada kuat aja ngegendong. Nah, tapi boleh. Kita kalau bicara hukum, boleh. Kita bicara hukum, boleh. Nah inilah persoalan tawaf ya ikhwan. Kira-kira masalah tawaf jelas tidak? Kira-kira masalah tawaf jelas. Perhatikan di sini. Kita bisa lihat memulai tawaf, menyalami, mencium Hajar Aswad. Baik. Lalu muncul lagi pertanyaan. Bagaimana soal cium Hajar Aswad? Memang sunnahnya, sekali lagi saya garis bawahi, sunnahnya setiap 1 kali putaran 1 kali mencium Hajarul Aswad. Sunnahnya. Dulu di zaman Nabi nggak dorong-dorongan. Kita setiap mutar nyium, nggak ada masalah. Kalau sekarang seumur hidup bisa nyium sekali aja udah bagus ya kawan. Udah luar biasa. Karena itu tolong jangan memaksakan diri. Nah saya lebih suka menganjurkan kalau mau cium Hajar Aswad nanti. Kalau ibadah manasik kita udah habis, lagi santai, cari-cari waktu lowong, tengah malam atau siang hari yang orang banyak minggir karena panas, kita coba deketin untuk nyium. Jangan dicampur dengan ibadah kita, nanti tenaga kita terkuras. Sebab selesai ini kita masih mau sa'i, nanti ada lagi ibadah lain. Nah jadi jangan dicampur dulu, nantilah cium Hajar Aswadnya. Begitu juga menyalami rukun yamani, sunnah. Setiap putaran sampai di rukun yamani disalami, disentuh dengan tangan. Ibarat kita selaman sama orang. Tapi saat kita sentuh jangan bergerak. Jangan sambil jalan. Karena ingat, begitu kita sentuh, ini masuk dalam Ka'bah. Berhenti, sentuh, jalan. Ini sunnah. Kalau tidak bisa, jangan dikerjain ya ikhwan. Nah lalu kalau kita nggak bisa, untuk menyentuh, boleh diganti dengan isyarat. Ganti dengan isyarat dari kejauhan. Seperti kalau kita lagi ngulapin orang bagaimana? Kita kasih tangan, penghormatan. Boleh. Kita berikan penghormatan sebentar, kita lanjutkan. Jadi itu tidak termasuk kewajiban.
Kemudian setelah selesai tawaf rapi 7 kali, maka kita lakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Di mana patokannya makom Ibrahim. Ini kita sampai di sini selesai. Kita jalan kemari. Lebih dekat ke makom Ibrahim lebih bagus. Sholat 2 rakaat. Kalau tidak memungkinkan karena ribuan yang tawaf bahkan jutaan, mundur saja ke belakang nggak apa-apa. Di sini banyak orang melakukan sholat. Biasanya perempuan ditaruh sebelah kiri, laki yang kanan. Sholat saja di situ, di tempat yang kira-kira Anda aman. Tidak ditubruk orang, tidak diinjak kepala kita sama orang, tidak menghalangi putaran tawaf orang. Cari tempat yang aman di belakangnya, ikhwan. Makin ke belakang makin kosong. Anda cari tempat yang kosong, yang lowong, yang leluasa. Sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Usolli sunnatat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Sholat seperti tadi, rakaat pertama habis surat Fatihah baca kuliah, habis surat Fatihah yang kedua baca Qul huwallahu ahad. Setelah itu silakan Anda baca doa apa saja yang Anda mau sambil istirahat, sambil tarik nafas, sambil kumpulin tenaga lagi ya ikhwan. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan sa'i, dan sa'i juga membutuhkan tenaga. Nah, setelah Anda baca doa dan lain sebagainya, sebelum sa'i dianjurkan mundur dulu. Di sini banyak air zam-zam. Minum dulu air zam-zam. Minum dulu. Nabi bersabda, ma'u zam-zam 5 syuribabih. Air zam-zam itu tergantung niat minumnya. Maksudnya, kalau kita minum air zam-zam, niatnya mau berkah, Allah kasih berkah. Niatnya sekedar melepaskan haus, ya cuman hausnya aja yang hilang. Nah, kalau niatnya mau nambah tenaga, insya Allah tenaganya tambah. Jadi Nabi yang mengatakan, ma'u zam-zam 5 syuribabih. Air zam-zam tergantung niat minumnya. Kalau kita niat sebagai obat, insya Allah akan menjadi obat ya ikhwan. Nah, jadi minum dulu air zam-zam. Nah, bagi bapak ibu yang tadi tawaf batal di tengah jalan, kemana ambil wudhu? Jangan keluar masjid, kejauhan, jalannya capek, cukup pakai air zam-zam yang di tembok ini. Nah, di sini kan ada keran-keran, ambil aja. Dan kalau ambil wudhu nggak usah lama-lama, cukup yang rukun saja, apalagi darurat. Nah, yang rukun wudhu apa aja? Pertama, faksilu wujuhakum, basuh muka, wa aidiakum, basuh tangan. Kemudian wamsahu biruusikum, usap kepala. Selanjutnya lagi yaitu membasuh kedua kaki. Selesai. Oh, lalu kalau kekumurnya ini itu nggak usah, orang ngantri. Anda utamakan yang sunnah, orang ngantri, nanti diprotes. Gara-gara Anda lama diprotes, ngambil wudhu di luar, jangan di sini. Jadi nyusahin kita. Yang ringan-ringan aja, muka sekali basuh. Kalau sekali basuh kan nggak lama, nggak mesti 3 kali ya kawan. Sekali basuh, yang penting rata. Tangan sekali basuh, tangan kiri juga sekali basuh, sekali usap kepala, sekali basuh kaki kanan kiri, selesai. Anda sudah wudhu lagi, ambil yang wajibnya saja. Karena apa? Ini kondisi manusia jutaan. Kondisi orang berebut. Kondisi Anda tidak boleh membuang-buang waktu dan tenaga ya ikhwan. Jadi kalau batal di sini, baik kita teruskan. Setelah Anda doa selesai, langsung ke air zam-zam, minum. Cuci muka, minum. Kalau wudhu sudah tidak ada, wudhu lagi di situ ya ikhwan. Nah, untuk apa ini semua kita lakukan? Mengembalikan tenaga supaya segar untuk melakukan sa'i. Nah, cuma sa'i tidak wajib ada wudhu. Nggak wajib. Jadi kalau sa'i Anda tanpa wudhu, boleh. Anda tidak ada wudhu, Anda sa'i, boleh, sah. Sa'i tidak wudhu, tidak wajib bersuci. Nah, cuma kalau bersuci jauh lebih afdal. Baik, selesai minum air zam-zam, wudhu, rapi, semangat, minta sama Allah kekuatan, kita menuju tempat sa'i. Nah, kalau ibu sudah bapak menuju tempat sa'i, ingat, begitu Anda sampai, sebelah kanan Anda Safa, sebelah kiri Anda Marwah. Anda boleh lewat pinggir sini menuju ke Bukit Safa,
Boleh juga gabung aja sama rombongan, masuk ke dalam pelan-pelan sampai ke sofa. Tapi ini belum dihitung. Sampai ke sofa, tancapkan niat kita untuk melakukan sa'i 7 kali dari sofa ke marwah, ya ikhwan. Dari sofa ke marwah. Di sini mulai menghadap ke Hajar Aswad atau menghadap ke Ka'bah dari sini. Menghadap ke Ka'bah kita niatkan. Nah di situ kita niatkan bahwa kita mau sa'i, kemudian kita membaca takbir, Bismillahi Allahu Akbar, mulailah kita melakukan sa'i. Sa'i kita masuk di sini. Dan ingat, di tengah ini ada jalur untuk kursi roda. Jangan ada yang masuk ke dalam jalur kursi roda. Ini khusus untuk mereka yang sakit, yang cacat, yang lemah. Nah jangan Anda masuk ke lingkungan itu. Cukup di kiri atau di kanan. Anda masuk kemari menuju Bukit Marwah. Begitu Anda dari sini ke Bukit Marwah, baca buku yang Anda bawa. Apa doanya? Baca. Oh doanya udah habis, marwahnya belum sampai, ulangin lagi baca, nggak apa-apa. Oh mau tambah doa lain, boleh. Oh mau baca Quran saja, boleh. Oh mau baca istighfar dan sholawat saja, boleh. Oh mau tafakur saja, boleh. Yang penting semua punya nilai ibadah. Oh boleh gak di sini ngobrol sama teman? Ngobrol tidak merusak ibadah. Tawaf pun Anda ngobrol tidak rusak ibadah. Anda lagi tawaf, Anda ngobrol sama teman. Gimana keluarga? Udah telepon belum ke Indonesia? Nah, terus sambil ini, iya nih, lagi ada yang sakit, lagi begini, nggak rusak ibadah kita. Cuman afdolnya nggak usah ngobrol ya ikhwan. Tapi kalau ada yang ngobrol, sah dia punya, yaitu tawafnya. Nabi mengatakan bahwa tawaf itu seperti sholat. Hanya tawaf itu boleh ngobrol, sholat enggak. Itu doang bedanya. Nah, makanya wudhunya sama, yang lain-lain persyaratannya boleh dikatakan secara umum sama, cuma bedanya tawaf boleh ngobrol, apalagi sa'i. Nah, pokoknya selama ucapan baik boleh, jangan ribut, jangan berantem, jangan ngatain orang, jangan nyela orang, jangan ngomongin kejelekan orang, jangan ghibah, jangan namimah. Orang mau kasar kepada kita, sabarin. Selama kita melakukan ibadah haji, tinggalkan debat, tinggalkan ribut, tinggalkan perkelahian, perselisihan, ngotot sama orang. Udah jadi orang yang paling penakut aja lah. Nggak apa-apa orang bilang kita penakut ya ikhwan. Yang penting kecuali kalau nyawa kita sudah terancam. Selama kita nggak terancam, kita punya nyawa, lebih banyak mengalah. Ini saat melaksanakan ibadah haji. Nah baik, begitu kita lakukan sa'i sampai ke Marwah, begitu Anda naik ke Bukit Marwah, Anda sudah dihitung 1 kali. Dari Marwah balik lagi ke Safa, dihitung 2 kali. Dari Safa balik lagi ke Marwah, dihitung 3 kali. Balik lagi ke Safa dan seterusnya sampai 7 kali. Berarti kalau 7 kali terakhirnya di mana? Di Marwah. Terakhirnya di Marwah. Nah, bagaimana kalau selama sa'i lupa jumlah perjalanan? Nah ini lupanya nggak mungkin 1 atau 2, nggak mungkin. Karena dari arah tahu ini hitungan ganjil atau hitungan genap. Orang bisa ragu ini ke 1 atau ke 3 ya, mungkin. Karena kalau dia jalan dari Safa ke Marwah, ragunya 1 apa 3 ini. Tapi kalau dia ragu 1 apa 2, nggak mungkin. Karena kalau 2 mestinya di sebelah sana, bukan di sebelah sini. Nah ragu ganjil sama ganjil. Ini 3 apa 5 nih. Ini 5 atau 7 nih. Nah kalau yang menuju balik dari Marwah ke Safa, ini 2 atau 4 ini. Ini 4 atau 6. Nah kalau itu terjadi, maka ambil yang sedikit. Lalu apa boleh di tengah sa'i kita makan? Boleh. Apa boleh di tengah sa'i kita haus berhenti minum dulu air zam-zam? Boleh. Apa boleh di tengah sa'i kita kecapean duduk dulu di pojokan? Boleh. Nah jadi jangan memaksakan diri ya ikhwan. Boleh. Capek jangan dipaksa. Daripada Anda paksa nanti Anda pingsan, akan lebih berbahaya. Jangan. Oh ini capek nih, minggir dulu. Oh saya bawa roti, makan roti dulu di pojokan. Minum air zam-zamnya. Boleh selama sa'i ya ikhwan. Enggak apa-apa. Silakan lakukan yang menurut Anda bisa memperkuat Anda. Nah ini dilakukan sebanyak 7 kali. Begitu sudah ke-7, selesailah sa'i Anda.
Sampai di sini sa'i jelas? Jelas insya Allah. Nih umroh belum selesai nih. Belum. Apalagi masuk ke haji sampai jam 6 ini. Ini baru umroh ini. Taib. Ada apa Bapak? Tadi katanya kena di tengah jalan, waktu misalkan sa'i kan boleh saat dua atau makan. Iya. Kalau udah makan apa wudhu lagi? Enggak. Karena wudhu tadi tidak wajib. Kalau sa'i tidak wajib wudhu. Sa'i tidak wajib wudhu. Baik, saya lanjutkan. Setelah selesai Anda melakukan sa'i, maka kini Anda masuk bagian terakhir daripada umroh. Apa bagian terakhir daripada umroh? Yaitu tahallul, mencukur rambut. Bagi laki-laki ataupun perempuan minimal 3 helai rambut. 3 helai rambut. Perempuan cukup ujungnya digunting. Nah, tapi khusus bagi laki-laki yang afdol digunduli. Nah, itu paling afdol. Nah, digundulinya di mana? Anda keluar nih dari pintu nih, kalau udah di sini nih. Sofa Marwah. Di sini ada pintu gerbang. Ini keluar dari sini, di sini tukang cukur semua ya, kawan. Itu Anda keluar dari sini nih, tukang cukur. Bayar 5 real, gundul udah dibuat. Nah, bayar 5 real, gundul udah balak kita ya, kawan. Yang afdol gundul. Tapi kalau nggak mau digunduli boleh tidak? Boleh. Cuman Nabi pernah mengatakan, yarhamullah al-muhallakin. Al-muhalligin, kata Nabi, Allah merahmati orang yang digunduli. Sampai 3 kali Nabi katakan, Allah merahmati orang yang digunduli, Allah merahmati orang yang digunduli, Allah merahmati orang yang digunduli. Baru al-mukassirin, baru orang yang hanya dipendekkan. Jadi perbandingannya 1:3. Digunduli jauh lebih afdal. Tidak digunduli tidak apa-apa. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut ya, kawan. Nah, baiklah. Saya mau ingatkan di sini, pada saat kita ingin mencukur, jangan orang yang belum nyukur yang lain, nggak boleh. Ingat, sebelum waktu kita manasik, boleh gak nyabut rambut? Boleh gak motong rambut? Nggak boleh. Nah, jangan terakhir kita belum dipotong, kita udah potongin rambut orang. Kita sendiri belum tahallul, jangan. Minimal 1 dari kita tahallul dulu. Banyak anak-anak di situ. Minta aja tolong cukurin rambut saya, cuman 1 real. Habis dicukuri kita punya rambut, selesai. Kita bisa motong rambut teman-teman kita. Nah, gitu. Cuma yang laki-laki bukan mahram, jangan mencukur rambut perempuan yang bukan mahramnya. Suami silakan potong rambut istrinya. Kakak silakan potong rambut daripada adik perempuannya. Kalau bukan istri kita, bukan keluarga kita, bukan mahram kita, nyentuhnya aja nggak boleh. Lihat rambutnya nggak boleh. Nggak boleh kita lakukan. Itu maksiat ya, kawan. Nah, jadi jangan. Nah, lalu bagaimana kalau ada ibu-ibu yang satu punya suami, yang lain nggak? Umpamanya sendiri berangkat haji, yang punya suami dipotong oleh suaminya, nanti si ibu motong teman-temannya sesama perempuan. Nah, jadi artinya teknisnya kita jaga, akhlak kita jaga, syariat tidak kita langgar, insya Allah. Nah, begitu Anda mencukur rambut, selesai ihram Anda, saudara. Sudah selesai manasik umroh Anda. Artinya, boleh pakai sabun lagi, boleh untuk potong kuku lagi, boleh ganti baju, untuk memakai baju seperti biasa, silakan. Anda sudah bebas ya, ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Itu sampai di situ umroh selesai. Itu namanya umroh. Nah, ibadah haji sebagian sama dengan umroh, sebagian beda. Yang sama nanti saya nggak bahas lagi. Yang beda saja yang kita bahas ya, ikhwan. Untuk umroh sebelum kita berangkat ke haji, ada pertanyaan. Rambut yang rontok tidak sengaja tidak terkena denda. Tapi kalau rontok dengan sengaja, seperti kita sengaja nyisir, rontok, itu terkena denda. Aturan dendanya ada di catatan, nanti akan kita berikan Habib Idrus untuk bisa dibagikan ke semua ya, ikhwan.
Tayyib, silakan. Kalau kita mau ambil wudhu perempuan sama perempuan, yang lain nutupin, yang satu ngambil wudhu, yang lain mengelilingi. Nah jangan ibu ambil wudhunya semua dibuka. Wah ini apa namanya? Mau kenanya dibuka, rambut kemana-mana. Enggak, yang dibuka cukup kebutuhan untuk wudhu saja. Oh tangan, habis itu tutup. Makanya tadi saya katakan, jangan dilakukan terlalu lama. Cukup sekali, basuh di dalam, tidak kelihatan orang, selesai. Saya rasa jelas itu. Kecuali kalau keadaan tidak lagi darurat. Nah silakan seperti di tempat wudhu yang memang sudah secara khusus disediakan buat ibu-ibu, nggak apa-apa kita buka mukenanya dulu, saudara. Silakan. Pada saat tawaf atau sa'i atau saat kita ihram, apa boleh memakai tanda seperti pita, seperti gelang, boleh. Pakai jam tangan juga boleh. Pakai kacamata boleh. Pakai cincin juga boleh. Nah, boleh cincin, kacamata, jam tangan, termasuk gelang-gelang untuk kode. Boleh. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Lalu bagaimana dengan pada saat kita melakukan tawaf? Melakukan tawaf. Nah, di sini kita sampaikan, andai kata semua pihak mengikuti aturan syariat, mestinya persentuhan itu tidak terjadi. Saya berikan contoh. Pemerintah Saudi, dia bisa memisah laki-laki dan perempuan untuk ziarah ke Rasulullah SAW. Tapi menariknya, dia biarkan laki-laki dan perempuan bercampur baur pada saat melaksanakan tawaf. Jadi ini kesalahan di pemerintah Saudi. Seharusnya dipisah, katakan pisah waktu atau hari. Perempuan katakan umpamanya dari subuh sampai zuhur atau sampai sore. Laki-laki umpamanya dari maghrib sampai subuh. Nah kalau itu diatur, nggak terjadi tuh yang kita khawatirkan. Nah justru di sini menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi. Ini dulu saya jawab sebelum kita jawab lanjutannya. Jadi kenapa itu semua terjadi? Karena ada pelanggaran syariat. Nah, makanya ada seorang ulama dari mazhab Syafi'i diprotes sama seorang Saudi. Dikatakan, Anda gimana? Kok wudhu perempuan laki-laki batal? Bagaimana nanti haji? Jadi susah. Lebih baik ganti aja itu mazhab. Begitu katanya. Dijawab oleh ulama ini. Kata ulama ini, bagaimana mungkin kami mengganti mazhab kami untuk maksiat yang kalian ciptakan? Yang menciptakan maksiat kan kalian. Yang mencampur aduk perempuan laki-laki untuk tawaf bersama kan kalian. Mestinya kalian yang merapikan diri, bukan kami yang mengganti mazhab. Nah, jadi lihat di sini ya ikhwat. Jadi bukan kami yang mengganti mazhab, tapi kalian yang mesti mengantisipasi maksiat. Depan Ka'bah, laki-laki dan perempuan dicampur aduk, itu maksiat yang nyata. Itu kemunkaran. Anda yang bertanggung jawab untuk kemunkaran tersebut. Jadi sebelum Anda menyuruh kami mengganti pendapat mazhab kami, Anda dulu yang harus meninggalkan maksiat Anda. Ini perlu saya jelaskan macam ini supaya kita tahu kita terjebak dalam maksiat yang mereka ciptakan. Jadi bukan kita menciptakan maksiat, tapi mereka menciptakan maksiat. Itu pertama. Yang kedua, lalu bagaimana dalam konsep itu? Katakan ini sudah terlanjur terjadi. Nah, di sini ini sudah terlanjur terjadi ya ikhwan. Di sini ada pendapat yang cukup menarik untuk kita simak. Dalam mazhab Syafi'i, persentuhan perempuan laki-laki yang bukan mahramnya membatalkan wudhu. Sengaja, tidak sengaja, dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad, batal kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, tidak batal. Sedangkan mazhab Imam Malik, batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Kalau mazhab Abu Hanifah, sama sekali nggak batal. Sengaja, nggak sengaja, syahwat, nggak syahwat, tidak membatalkan wudhu. Nah, lalu bagaimana dalam konsep mazhab Syafi'i? Ulama dalam mazhab Syafi'i ada yang melihat dalam konteks darurat, boleh kita untuk memakai pendapat lain yang lebih dekat dengan ke mazhab kita. Jadi tidak kita ambil yang Abu Hanifah, yang bebas betul, tapi kita bisa ambil katakan yang Malik, yang kalau sengaja batal, nggak sengaja nggak batal. Berarti kita tinggal menjaga diri, jangan menyengajakan diri. Jadi betul-betul kita nggak ada urusan kesengajaan untuk menyentuh perempuan, murni kita hanya ingin melakukan ibadah. Boleh. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh
untuk mengambil pendapat tersebut. Kita niatkan dari pertama. Tapi ini betul-betul darurat. Jadi kita mesti kontrol juga diri kita. Kira-kira betul darurat gak? Kira-kira betul gak kita nggak mampu untuk ngambil wudhu lagi? Wudhu batal lagi, wudhu batal lagi, wudhu batal lagi. Nah kalau betul-betul darurat, silakan. Tapi kalau tidak terlalu darurat, tetap kita berupaya untuk mempertahankan pendapat tadi. Artinya, kalau ibu-ibu kita pakai kaos kaki, kakinya bersentuh dengan kaki kita, tidak membatalkan wudhu karena memakai kaos kaki. Makanya kalau kita tawaf nggak usah ngeliatin ke bawah. Kaki siapa yang injak kita, wallahu a'lam. Nah, sebab kalau kita liatin, ya kaki perempuan tuh. Wah, jadi susah ya, Wah. Udah nggak usah dilihat-lihat. Nah, kalau perempuan semua pakai mau kena di dalam, tangan mereka nggak bakal menyentuh tangan kita. Kemungkinan pipi ketemu pipi perempuan jauh, tuh yang iseng aja tuh. Nah, jauh. Saya berkali-kali haji, berkali-kali umroh, berkali-kali nemuin padat sampai haji akbar yang begitu padat, nggak ada pipi ketemu pipi, nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Nah, jadi tergantung bagaimana komitmen kita untuk menjaga syariat. Insya Allah kalau Anda niat menjaga syariat, insya Allah Allah akan jaga Anda punya wudhu. Tapi dalam keadaan sangat terpaksa, boleh. Itu tadi yang sudah kita sampaikan. Silakan. Ada satu peristiwa yang saya alami. Saya sudah berhaji 2 kali. Ya. Pertama kali dengan Habib Hasan. Iya. Pada saat saya melaksanakan tawaf sunnah. Iya. Ya. Berarti saya harus ambil wudhu. Iya. Pada saat itu saya menolong seorang ibu dan seorang anak perempuan yang jatuh. Iya. Saya bantu, saya ambil mereka. Apakah itu termasuk darurat atau harus saya mengambil wudhu kembali? Ya. Ini sudah terjadi beberapa tahun Ya. yang lalu. Artinya begini, kalau membantu itu kewajiban kita membantu orang. Yang dimaksud darurat bukan membantunya. Anda mengambil wudhunya. Anda mengambil wudhunya terlalu sulit. Udah gitu manusia jutaan. Atau kalau Anda ambil wudhu lagi, Anda balik lagi, batal lagi, ambil wudhu lagi, batal lagi. Wah, ini darurat. Nggak bisa itu saya lakukan. Boleh Anda teruskan tanpa ambil wudhu lagi. Tapi kalau sekiranya, tadi saya katakan, kita nggak perlu keluar masjid. Karena di dalam masjid sudah disediakan keran yang bisa kita gunakan untuk ambil wudhu. Jarak dari tempat kita batal dengan tempat ambil wudhu tidak terlalu jauh. Artinya, kalau itu masih bisa kita lakukan, kita belum masuk darurat. Membantu orangnya darurat. Membantu orangnya darurat. Tapi untuk ngambil wudhu lagi, belum termasuk darurat. Selama kita masih mampu, ambil wudhu lagi. Kalau sudah tidak mampu, nggak apa-apa, teruskan. Karena ada madhab yang mengizinkan itu. Saya rasa jelas itu. Taib, udah mau berangkat haji belum nih? Kita mau haji nih. Nah, masih ada pertanyaan umroh? Cukup. Kalau sudah cukup, kita berangkat haji sekarang. Taib. Baik ya ikhwan, sekarang kita masuk haji. Selesai Anda berumroh, rapi, balik ke pondokan, sambil menunggu haji, Anda bisa bersenang-senang di Mekah. Artinya bersenang-senang dalam arti yang positif. Anda bisa ibadah, zikir, jalan sana sini. Itulah yang disebut tamattu. Nah, tamattu itu artinya bersenang-senang. Tamatta'a ya tamatta'u, tamattu'an. Anda boleh senang-senang. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu menunaikan ibadah haji. Nah, waktu datang ibadah haji, Habib Idrus, biasanya kalau jamaah haji Indonesia langsung ke Arafah atau tarwiyah di Mina dulu? Langsung ke Arafah. Ya. Kalau jamaah haji plus, biasanya mereka bisa ke Mina dulu. Atau kalau ada yang bikin haji sendiri, biasanya dia bisa ke Mina dulu. Tapi kalau haji pemerintah, saya pikir ya pemerintah berat untuk melakukan ke Mina dulu, karena itu menyangkut kos, menyangkut penyediaan kemah, penyediaan makanan, penyediaan catering, itu terlalu sulit ya kawan. Nah baiklah, begitu tiba pada waktu untuk menunaikan ibadah haji, sudah diumumkan besok kita ke Arafah. Maka sebelum berangkat ke Arafah, Anda berbersih diri lagi ya kawan. Perkis sama seperti waktu berbersih diri saat umrah. Oh, kuku udah mulai panjang lagi, bersihin lagi. Oh, bulu udah mulai numbuh lagi, bersihin lagi.
Nah, kita bersih-bersih, mandi niat sunnah ihram dan pakai lagi pakaian ihram kita. Setelah kita memakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat sunnah ihram. Setelah itu tancapkan lagi niat ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita tancapin itu niat. Aku niat haji. Nah, begitu Anda tancapkan niat, berlaku lagi larangan ihram. Sama seperti waktu umroh, nggak beda, udah sama. Cuman kalimat niatnya aja yang beda ya, ikhwah. Dulu umroh, sekarang haji. Nah, setelah itu Anda naik ke mobil yang sudah disiapkan, Anda diberangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Sebetulnya sunnahnya sebelum ke Arafah itu pada tanggal yaitu 8, kita sunnahnya nginep di Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah sunnahnya nginep di Mina. Sunnah, tidak wajib. Nginep dulu di Mina, sholat 5 waktu di Mina. Nah, besok begitu matahari terbit baru berangkat ke Arafah. Itu sunnahnya. Dan begitu berangkat ke Arafah nggak langsung masuk ke Arafah. Berhenti dulu di Masjid Namirah. Tunggu sampai sholat duhur di situ. Selesai sholat duhur, dengar itu khutbah daripada Arafah, selesai, baru kita disunnahkan masuk Arafah. Ini sunnah. Ini sulit Anda lakukan kecuali kalau Anda haji sendiri, ya ikhwan. Jadi kalau kita sendiri gitu, terjun bebas, kita bisa kerjakan semua sunnah. Tapi kalau sudah sistem rombongan, jutaan manusia, ada kemah-kemah yang sudah ditentukan, nggak mudah untuk Anda lakukan. Tapi Anda nggak usah khawatir, ini cuma sunnah. Nggak dosa kita nggak kerjakan dan tidak mempengaruhi haji kita. Tapi bagi yang punya kesempatan, kenapa tidak? Nah, dia bisa melakukan itu untuk lebih mendapatkan afdaliyah, insya Allah. Baik, sekarang kita bicara di Arafah. Waktu wukuf di Arafah, kita bicara sekarang soal wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu dari mulai zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Perhatikan, ini penting untuk diketahui. Mulai dari zuhur sampai kepada subuh, ya ikhwan. Walaupun sesaat, makanya kalau ada jamaah haji yang sakit di rumah sakit, itu biasanya dari rumah sakit dibawa ke Arafah walaupun sedetik. Konvoi itu ambulan, bawa lewat masuk Arafah, keluar lagi, balik lagi ke rumah sakit, infus lagi. Kenapa? Karena itu rukun haji, ya ikhwan. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Kalau sampai tidak dibawa ke Arafah, batal dia punya haji. Nah, jadi walaupun dia sakit, yang sakit keras dibawa, ya ikhwan. Jadi di mobil ambulan tuh sudah lengkap, alat infus segala macam. Alat pacu jantung, oksigen segala macam lengkap dalam ambulan di sana. Bawa masuk Arafah, keluar lagi, baru masuk rumah sakit lagi, ya ikhwan. Nah, jadi ini penting dan ini walaupun sesaat. Tapi waktunya dari sesudah zuhur. Kalau sebelum zuhur, jam 9 dia masuk Arafah, wukuf. Jam 11 dia keluar. Dia pergi nggak balik lagi, tidak sah. Belum masuk waktu. Zuhur dia masuk, 5 menit dia keluar, dia tidak balik lagi sampai malam. Sah, dia punya haji, ya ikhwan. Walaupun sesaat. Jadi dari mulai zuhur sampai subuh. Oh, ada jamaah haji yang terlambat. Zuhur tidak ada, maghrib tidak ada, isya tidak ada. Menjelang subuh dia baru sampai Arafah. Sah, dia punya haji. Sebelum masuk azan subuh. Masuk azan subuh, selesai. Tidak ada lagi wukuf di Arafah, ya ikhwan. Nah, ini yang ukuran standar, syarat. Tapi afdolnya dari mulai zuhur sampai maghrib. Afdal. Jadi kita masuk zuhur, wukuf,
jangan keluar sebelum kita masuk maghrib ya ikhwan. Begitu sudah masuk azan maghrib, baru rame-rame kita keluar meninggalkan Arafah. Nah selama di Arafah, maka kita perbanyak zikir. Jangan banyak ngobrol, jangan ribut, jangan bicara macam-macam. Banyak tafakur, banyak merenung, banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar, banyak baca doa. Silakan apa yang Anda suka, yang enak hati. Saya lebih suka baca sholawat aja, baca. Oh saya lebih enak baca Quran aja, baca. Oh saya lebih suka banyak istighfar aja, baca. Apa yang enak buat diri kita, baca. Nah di samping ada bacaan-bacaan yang sudah disediakan. Nah selama di Arafah kita sholat di jamak, yaitu zuhur dengan asar. Kita jamak takdim. Nah, nanti maghrib dengan isya ya kawan. Kita jamak. Nah di situ Anda perbanyak zikir, jangan panas-panasan, jangan buang tenaga, karena Anda akan menghadapi di depan tugas yang lebih berat. Jumroh, sa'i, tawaf ifadah ya ikhwan. Hemat tenaga. Oh di Arafah bisa duduk di kemah, hemat tenaga, hemat tenaga. Bisa minum vitamin, bisa makan yang enak, makan yang enak. Jangan ngikuti hawa nafsu. Oh mau naik Jabal Rahmah, oh mau jemur-jemuran diri, oh mau begini. Nanti begitu tugas selanjutnya kita sudah jatuh sakit ya ikhwan. Kalau Anda mau naik Jabal Rahmah, silakan. Di luar waktu manasik kita ya ikhwan. Pokoknya waktu manasik kerjakan aja udah. Yang penting-penting dulu untuk ibadah haji kita, insya Allah. Nah jadi di sini Anda zikir sampai maghrib. Nah begitu masuk maghrib, afdolnya langsung jalan ke Musdalifah. Nanti sholatnya jamak takhir di Musdalifah, afdolnya. Tapi untuk zaman sekarang ini pemerintah sulit melakukan itu. Kenapa? Karena di Musdalifah tidak ada kemah. Di Musdalifah kita cuma sebentar numpang nginep lewat tengah malam. Bahkan kadang-kadang di Musdalifah kita tidak turun dari bis. Mau cari tempat sholat susah. Makanya diambil inisiatif jamak takdim di Arafah. Sholat maghrib, sholat isya, jamak takdim selesai, baru berangkat ke Musdalifah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya afdolnya enggak. Sholat jamak takhir di Musdalifah itu yang afdol. Nah, tapi kalau kita nggak bisa, nggak apa-apa jamak takdim untuk di Arafah ya ikhwan. Nah, sampai di situ selesailah tugas Arafah kita. Kira-kira jelas tidak? Selama wukuf nggak wajib punya wudhu, tapi sunnah punya wudhu. Nggak punya wudhu nggak apa-apa. Lalu kalau capek tidur boleh gak? Tidur tidak merusak daripada wukuf kita. Nggak apa-apa. Kalau betul-betul lelah, betul-betul capek, apalagi kelihatannya dia mulai mau sakit-sakitan, nggak apa-apa ya ikhwan. Tapi kalau masih kuat, jangan tidur. Banyak zikir. Mohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Insya Allah. Nah baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya maghrib, selesai kita sholat dan lain sebagainya, naik ke kendaraan, berangkat ke Musdalifah. Berangkat kita ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah, tidak boleh keluar dari Musdalifah kecuali sudah lewat tengah malam. Nah makanya di sana biasanya begitu mobil semua ke Musdalifah, ini Musdalifah ini arah ke Mekah. Di sini Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah. Nah jadi gambarnya ini Arafah, jalan sedikit Musdalifah, jalan lagi Mina, jalan lagi Mekah. Ini Arafah Mekah kurang lebih 25 kiloan ya ikhwan. Ini terbagi-bagi. Nah ini biasanya mobil semua mengarah ke Musdalifah. Biasanya di ujung Musdalifah dijegat oleh polisi, tidak boleh ada mobil yang lewat. Nah itu pintu itu hanya dibuka pukul 12 malam. 12 malam pintu ini baru dibuka. Begitu dibuka baru mereka menuju ke Mina ya ikhwan. Nah di sini nanti Anda akan lihat pemandangan ini macet yang nggak pernah Anda lihat di Jakarta maupun di mana-mana ya ikhwan. Ini jutaan orang. Nah, tapi sungguh pun begitu, inilah macet yang paling indah kita nikmati.
Kalau di Jakarta kita mengkelap dulu macet ya ikhwan. Tapi kalau lagi haji, macetnya indah, macetnya nikmat. Semuanya kita nikmati sebagai ibadah ya ikhwan. Dan mereka memang sudah diatur sedemikian rupa. Di Musdalifah kita mabit, nginep, tapi nggak mesti sampai pagi. Cukup lewat tengah malam. Afdolnya sampai subuh. Afdolnya. Tapi wajibnya lewat tengah malam. Nah, lewat tengah malam silakan Anda menuju ke Mina. Apa yang kita lakukan selama di Musdalifah? Turun dari kendaraan, cari batu-batu kerikil. Batu kerikilnya ukuran-ukuran, maaf, seperti tai kambing gede dikit ya kawan. Seperti tai kambing gedean dikit lah. Kalau lebih kecil nanti melayang. Kalau kegedean nanti pala orang bocor. Ukuran kecil-kecil. Kumpulkan batu kerikil. Untuk apa? Besok pagi kita jumroh Aqobah. Kita perlu minimal 7 batu untuk jumroh Aqobah. Tapi kalau kita mau gabung lagi dengan jumroh hari berikut, 1 hari 21 batu. Berarti 3 hari 63 batu. 63 batu tambah 7 batu. Jadi berapa? 70. Silakan Anda kumpulkan minimal 7 batu. Maksimal Anda bebas, tapi yang dibutuhkan 70 batu kerikil. Ambil, masukin ke kantong yang kita punya ya ikhwan. Batu, jangan tanah kering, batu. Ambil batu-batu kecil, kumpulkan, itu untuk sarana ibadah kita pada saat di Mina nanti ya ikhwan.